Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku akan menjawab ataupun menanggapi pertanyaan kalian yang ada di channel YouTube aku. Dan banyak banget nih yang neror aku dengan pertanyaan, Kak, aku punya nilai rata-rata segini, apakah aku bisa lolos SNMPTN di prodi ini? Kak, aku nggak punya alumni, apakah aku bisa lolos di SNMPTN? Kak, aku nggak punya prestasi ini itu, apakah aku bisa lolos di SNMPTN? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Hal pertama yang ingin aku tekankan di sini adalah aku bukanlah panitia seleksi dan aku bukanlah seseorang atau pihak yang dapat menentukan kelulusan siswa di suatu kampus dalam seleksi SNMPTN. Aku hanyalah orang yang ingin menceritakan dan ingin memberitahu pengetahuan yang aku ketahui ketika aku lolos SNMPTN di tahun 2020. Aku harap kalian nonton video aku ini sampai habis dan kalian enggak akan neror aku lagi dengan pertanyaan yang seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. First thing, apa itu SNMPTN? Oke, mungkin hal ini teman-teman udah pasti familiar dan mengetahui apa sih itu SNMPTN. Jadi SNMPTN adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk ke Perguruan Tinggi. Nah, ini salah satu jenis tes yang menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan tanpa mengikuti tes apapun lagi. Cukup dengan nilai rapot. Dan tes ini juga tidak semua orang bisa mengikutinya. Hanya beberapa orang siswa saja yang dapat mengikuti tergantung dari kuota sekolah kalian. Dan ini jadi salah satu jenis seleksi yang abstrak banget dan kita nggak bakal tahu jadinya akan seperti apa. Dan ada juga yang bilang kalau SNMPTN ini adalah seleksi yang hanya menggunakan keberuntungan semata. Hal kedua, ini jadi salah satu pertanyaan terbesar dan banyak banget yang bertanya seperti apa sih penilaian di SNMPTN itu? Aku mohon banget sama kalian perhatikan baik-baik informasi ini ya. Jadi sistem penilaian untuk menentukan kelulusan di SNMPTN itu tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kampus untuk menentukan kelulusan para pendaftarnya. Sangat jarang dan bahkan tidak ada pernah pihak kampus yang secara terang-terangan memberitahu 100% seperti apa kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa lulus di SNMPTN ini. Hal yang bisa aku pastikan di sini bahwa penilaian terbesar atau faktor utama itu ada di nilai rapot kalian. Tapi kita tidak tahu seperti apa kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa lulus di SNMPTN ini. Apakah nilainya harus meningkat terus? Apakah rata-ratanya harus besar? Apakah ada nilai pelajaran tertentu yang dipakai? Apakah selisih kita dengan KKM harus jauh? Atau mungkin hal lainnya? Itulah menjadi salah satu pertanyaan terbesar kalian. Jadi kalau kalian tanyakan ke aku, Kak, apakah nilai rata-rata segini bisa lolos di prodi ini? Jawabannya tidak menentu. Bisa jadi lolos dan bisa jadi enggak. Salah satu contoh pertanyaan yang masuk ke YouTube aku seperti ini. Kak, nilai rata-rata 87 apakah bisa tembus ke FKG atau keperawatan? Ya, menurut aku itu enggak tentu. Bisa jadi lolos dan bisa jadi enggak. Tergantung dari pihak panitia yang menyeleksi. Jadi gitu ya guys, kalau kalian ada yang nanya lagi, Kak, nilai rata-rata aku segini, apakah aku bisa lolos di prodi ini dan PTN ini? Ya, jawaban dari aku tidak menentu. Itu tergantung dari pihak panitianya yang menentukan seperti apa kriteria yang harus kalian penuhi. Dan kita nggak akan tahu kriteria seperti apa yang panitia inginkan. Bisa jadi kalian lolos atau mungkin bisa jadi kalian tidak lolos. Hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui di sini adalah selain faktor nilai, adanya faktor pendukung. Maksud faktor pendukung itu seperti apa sih? Jadi faktor pendukung yang aku maksud di sini adalah adanya prestasi, alumni, lintas jurusan, ataupun hal lainnya yang pernah kalian dengar selain nilai menjadi faktor menentukan kelulusan di SNMPTN.
Sebenarnya faktor pendukung ini aku tidak pernah dengar kalau diatur secara resmi atau diumumkan secara resmi bahwa itu akan mempengaruhi kelulusan. Memang banyak banget informasi yang bertebaran di luar sana kalau hal ini akan berpengaruh di kelulusan. Misalkan semakin banyak ada alumni maka semakin besar peluang lolos kalian. Terus misalkan semakin kalian banyak punya prestasi yang linear, kalian juga akan semakin terbantu untuk bisa lolos SNMPTN, atau mungkin faktor pendukung lainnya. Aku pernah membahas hal ini sebelumnya di channel YouTube aku. Kalau kalian pernah scroll ke bawah, mungkin kalian bakalan teka kalau aku pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Tapi menurut aku faktor pendukung ini adalah dugaan yang belum pasti kebenarannya, apakah akan sangat berpengaruh atau tidak. Jadi seperti itu ya guys, memang aku akui banyak banget informasi di luar sana tentang dugaan prediksi kelulusan di SNMPTN. Tapi aku tekankan sekali lagi, karena itu hanyalah dugaan, jadi belum bisa kita pastikan kebenarannya karena tidak ada aturan yang pasti mengatur kriteria seperti apa yang harus dipenuhi untuk bisa lolos di SNMPTN. Tapi aku berani meyakinkan kalian bahwa hal utama yang paling penting itu pasti ada di nilai rapot kalian. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana cara panitia mengolah nilai yang ada di rapot kalian, supaya memenuhi standar yang diinginkan oleh PTN masing-masing. Dan kita juga tidak akan pernah tahu standar seperti apa yang mereka inginkan di nilai rapot kita. Apakah nilainya harus meningkat setiap semester, ataukah rata-ratanya harus besar, atau mungkin jarak antara nilai dan KKM juga harus jauh, atau mungkin hal lainnya. Tetapi kalau kalian ingin memprediksi nilai kalian dengan dugaan yang ada di luar sana, itu boleh-boleh saja, karena itu juga bisa menjadi bayangan untuk kalian apakah nilai kalian itu memungkinkan atau tidak untuk mendaftar di suatu prodi dan di suatu PTN yang kalian inginkan. Hanya saja hasilnya belum tentu 100% terjadi karena itu hanyalah prediksi. Nah, karena itulah kalau bisa kalian jangan terlalu berekspektasi yang tinggi untuk bisa lolos di SNMPTN. Mungkin itu saja hal yang ingin aku bicarakan kali ini. Semua hal yang aku bicarakan tadi adalah menurut pendapat aku dan pengalaman yang pernah aku lalui. Semoga kalian paham maksud aku dan kalian gak akan pernah neror aku lagi dengan pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan ada hal yang aku sampaikan tadi itu salah dan kalian juga belum jelas terhadap hal yang tadi aku sampaikan, bisa langsung saja kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah video ini, atau kalian bisa langsung saja hubungi kontak aku di kolom deskripsi video ini. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman kalian atau sahabat yang mengalami masalah seperti ini juga. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.